Enggak. Oke, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kita kembali lagi di podcast Kejar Tayang, dikejar-kejar sampai tayang. Wah, aku banyak banget podcastku, udah banyak banget nih. Banyak gak dilihat. Bangsat anjing. Soalnya kayak diburu-buru anjing. Sebenarnya punya dulu, Kip. Setelah Iya. memahami, bukan sebenarnya bukan siapa yang mendengar, tapi setelah kita jadi terkenal, wah, ternyata Bang Nebo udah pernah bikin podcast ketika waktu belum sukses. Wow. Itu marketingnya. Jadi kita meninggalkan Oh, jejak dulu sebelum kita sukses. oke. Makanya aku membuat kau terburu-buru. Oke, kali ini kita obrol tentang apa? Lulus tepat waktu atau Atau lulus di lulus waktu yang di waktu tepat. yang tepat. Ini sama tapi berbeda nih. Nah, kalau teman-teman di Indo sendiri itu lebih ke arah lulus tepat waktu sih. Betul Iya. nggak, Kip? Bahkan Cepat. lulusnya kayak cepat lah istilahnya. 3,5 tahun Kayak bisa tiga ya. setengah tahun, digas lah istilahnya. Kalau teman-teman yang di Turki, kebanyakan apa tuh? Eh, Kebanyakan yang penting bisa lulus, alhamdulillah. Oke, berarti lebih ke arah yang kedua, lulus di waktu yang tepat. Iya. Kenapa seperti itu? Kok di waktu yang tepat? Karena gini, kalau misalnya kita lihat fenomenanya ya, apa eh kalau misalnya lihat fenomenanya tuh kebanyakan tuh kita tahu lah sendiri lah bahasa Turki itu susah. Oke. Bahasa Turki lumayan susah gitu. Kalau misalnya nggak gampang ya bagus lah otaknya pinter berarti. Tapi kan Mhm. kebanyakan otaknya kan pada miring semua. Oke, oke. Nah, jadi kayak bisa dibilang ya bahasa Turki itu lumayan susah. Belum lagi apa ya ketika kita tomer atau ketika kita kelas kelas bahasa Turki dengan kita di kelas kuliah itu gurunya akan menjelaskan berbeda 180 derajat. Misalnya kita di kelas bahasa Turki, mungkin gurunya tuh kayak ngajar kita apa ya, ngajar kita seperti anak TK gitu. A, Dasar B, ya. C, D, iya kayak dasar gitu, kayak pelan-pelan, halus. Kalau kita di kelas itu kayak ngerap gitu. Kayak, aduh, jadi mau nggak mau kita pun juga harus ngejar. Dan itu yang mungkin kita akan berpikir bahwa ya kita tomer tuh sia-sia ya. Nggak buat apa gua tomer? Tahu-tahu kalau misalnya dosen gua seperti ini ya nggak ada gunanya. Oke, jadi kayak tapi gimana ya? Mungkin kita disamakan dengan di Indo susah sih karena di yang kuliah di negara yang dengan bahasa penuturnya bahasa sendiri itu biasanya Mhm. lebih molor. Cuma di Nah, sini ya jangan harap kalau misalkan selancar itu mungkin hanya anak beasiswa ataupun yang mandiri yang pinter-pinter sih. iya, kalau selain itu ya udah istilahnya trial and error gitu. Bener, emang Maksudnya kayak ya kalau kata orang-orang ya mungkin kalau misalnya emang lingkungannya adalah lingkungan orang-orang ambis gitu, mungkin bisa gitu kuliah tepat waktu. Tapi kalau misalnya lingkungannya kayak orang-orang pemalas, oke, oke, oke. terus tidak mendukung, ya udah jadi ya buat apa gue lulus? Maksudnya kayak oke mau lulus seambis-ambisnya kita pun kalau lingkungan kita seperti seperti itu pun juga kayak aduh malas juga lulus gitu. Malas juga Bah, lulus. bahkan gitu bahkan kayak apa ya keinginan keinginan ingin beraknya pun tinggi gitu. Oke, kayak berpikir kayak kok enak ya kuliah teman-teman yang kuliah di Indo itu ataupun yang Iya. teman-teman yang kuliah di negara yang kayaknya mudah gitu loh. Misalkan kayak melihat orang-orang kuliah di Eropa, di US atau di UK itu lancar semua itu. Tapi mereka emang kaya dan pintar. Kalau kita nggak pernah tahu itu gitu. Nah, Karena kebanyakan ya aku ya sendiri itu. juga atau teman-teman yang lain juga tipikalnya memaksakan diri. Jadi seakan kayak wah insya Allah bisa kok, insya Allah bisa kok. Padahal dari kemampuan pas-pasan, tidak sepintar itu gitu. Betul. Jadi ya belum lagi kan kuliah di Turki itu iming-imingannya tuh indah banget gitu. Apa Kayak contohnya? murah, Oke, oke, oke. terus Terus kayak apa suasana ya Islami, dibandingkan dengan iya selain Islami gitu. Murahnya juga dibandingkan dengan kuliah di Eropa yang lain ya kayak Jerman, Prancis, Inggris itu Eropa kan lah. Mm-mm. ya tentunya selalu diiming dengan kuliah Eropa tapi murah gitu kan. Ya, Apa makanya tuh apalagi jadi kayak
Oke, oke. Dengan dibalut dengan biaya hidup Eropa dengan euro, apalagi dengan lira, terus dengan Nah, negara Eropa tapi banyak masjid dan makanan halal, itu siapa yang nggak tergiur gitu? nah makanya kan kayak, weh, pengen nih kuliah. Jadi kuliah di Turki itu cuman ya udah apa ya? Ya mungkin kuliahnya itu nomor sekian lah gitu. Oke, oke. Mengincar murahnya doang. Oke, jadi memang murah nomor satu ya. Nomor wahid. Itu sih. Oke, oke. Nah, tapi aku tanya ke kau nih, Ya dengan Islam. Apa? eh jikalau kau lulus, kau bangga gak dengan kau lulus di Turki? Bangga. Mungkin nggak banget. Mungkin bangganya nggak terlalu bangga banget lah. Oke, oke, oke. Kenapa, kenapa? Karena pertama udah ngaret lulusnya. Udah telat lulusnya. Udah. Terus kita bangganya pun juga bangganya ya udah alhamdulillah bisa lulus. Oke, oke, oke. Alhamdulillah kita nggak berak lah di tengah jalan. Itu yang jadi kebanggaannya. Tapi itu nggak bangga 100% bangga gitu. Beda. Soalnya kalau kita lihat nilai nilai ijazah ya pas-pasan. Bukan berarti nggak bersyukur kayak, tapi kayak kita Apa lihat itu? dengan teman-teman kita gitu kan. Mungkin juga ada yang lulusannya misalnya lulusan di kampus-kampus ternama, UI, ITB, UGM gitu yang bisa mungkin layak kamlot. Ah, Kita oke. udah kampus gak terkenal, terus kok nilai pas-pasan, Muka pas-pasan. muka pas-pasan. Jadi kayak ya udah kebanggaannya adalah ya udah alhamdulillah lulus. Kalau mungkin kalau Anda beda, Selçuk terkenal, kampus bergengsi, kuliah pakai Inggris J, IPK Eh, 3 koma, eh, eh, pasti eh, bangga dong. enggak. Apa? Aku jelaskan dulu. Pertama, seperti kayak kau, dibilang bangga, bangga. Bisa melewati ini. Nah, Tapi overall nggak ya, terlalu bangga gitu. Kayak kenapa? buat apa jumawa tapi nggak jumawa gitu. Karena kita tuh kita banyak celah, Kip. Oh iya, betul. Dibilang aku lulus tepat waktu, Tapi lulus tepat waktu nih. kalau Anda kayaknya enggak. Nggak kayak gimana? Maksudnya Ya, kayak gimana? kayak Anda kuliahnya lancar, mulus, Lihat background aman. story-nya. Dulu aku pernah tidak Iya lancar. sih, betul. Sama aja sepertinya. Sama aja. Iya sih, Kok dihitung dari hitungan umur, sama aja. Nggak betul. ada bedanya dengan Tapi kan wawan. Anda kan Anda kan ini apa? Kampus Selçuk Univ. Jadi setelah aku oke lah orang nggak Selçuk wah kan. Setelah aku bandingkan lagi, Iya. Selçuk nggak sewah itu. Jika lu bandingin kayak Oh, Istanbul Univ, Ankara Univ, Metu gitu sih. ah, Dan berarti apalagi Anda nggak ada kebanggaan lagi ya di lebih ke Selçuk ya? arah bangga telah melewati ini sih. Kayak Oh, bisa melewati hal yang ternyata nggak semua orang bisa gitu. ah, Kayak ya sekarang kita di tahap detik ini aja ngorbanin berapa banyak teman yang berguguran. betul, Nah, saya kayak bisa dihitung sendiri lah. Teman kita yang deket udah berapa yang hilang. Dan teman kita yang nggak deket apalagi. Yang deket iya aja udah betul. banyak hilang. Nah, makanya kayak lebih ke arah apa ya? Bersyukur, tapi kayak berpikir setelah kau udah pegang ijazah baru Setel- kerasa sih mungkin. Kau udah pegang ijazah ya, tapi kalau saat ini karena belum pegang ijazah jadi kayak masih ngawang. Tapi tetap sih kalau misalnya kita pun juga mau ijazah ya kita cuma apa pemikiran kita akhirnya kita bisa melewati ini semua. Iya Nah, sih, mungkin polemik di pikiran kita adalah apa yang mau kita lakukan lagi selanjutnya. benar-benar. Apa kita lakukan dengan kemampuan dengan pas-pasan ini, nilai nggak bagus-bagus amat. Maksudnya kayak aku standar-standar banget, Kip. Bukan yang wah banget gitu loh. Iya sih kalau misalnya PK Anda dibandingkan dengan mahasiswa Indonesia ya Beda lah, nggak biasa. bisa, Tapi cowok. kalau misalnya Anda dibandingkan dengan IPK kami-kami di kota kecil, di kota pedesaan, yang dimana itu ada nilai langka, itu wow loh.
Mungkin gini sih, karena kita lihat banyak orang YTB dan mereka lebih terbukti Ya. pintar, jadi kita lebih merasa nilaiku nggak ada apa-apanya gitu. Ah, Oke, jadi kau membandingkanmu dengan aku, tapi aku bandingkan dengan iya, orang yang YTB. lebih Jadi di atas kayak lagi. aku di Iya antara sih. the middle of conditions gitu loh. Kondisi kau yang ibarat ya nilai begitu susah untuk naik, Nah, dapetin nilai susah, kok aku nggak, di mana nilai untuk melebihi aku itu susah. hai sih. Jadi sebenarnya aku standar itu mulu, nggak pernah yang sampai 3,8, 3,7, nggak pernah, ya nggak pernah kayak gitu gitu. Ah, Cukup di standar cuma nilai 29 sampai 3,1 udah di range gituan. Cuma kalau kok anjlok kayak aku pernah 2,0, kok nggak pernah kayak gitu. anjing. Sama dong, ya sama aja kayak Sama. pada akhirnya apalagi ketika diajak ketika awal-awal kan nilai 2 itu aduh baru banget kayak tahu kondisi kuliah terus sudah lama nggak pernah belajar jadi makin bingung gitu loh kondisi ketika mau belajar. Ah, Oke, tapi kau dengan lulus tahun tahun kapan? Tahun depan berarti. tahun depan. Insya Allah ya. Jadi pas 7 tahun ya. Insya Allah. Iya anjir. Bangsat. Tua aku cocok. Bangsat. Aku udah tua, Cok. Iya sih. Gimana ya? Mungkin kau bandingin aku nggak bisa, tapi kau akan susah dengan banding teman-teman seumuran kau. Itu susah banget sih. Iya bener sih. Karena, wah gila. Mungkin udah pada sukses semuanya. Aku masih pengangguran. Berarti kau nanti lulus umur berapa lulus? Anjing. Dua dua puluh lima. empat kayaknya. 24, 25 cuk. Bangsat emang. Anjing. Aku lulus 27, Cok. Beda 2 tahun kita cuk. Cok, itu susah loh itu. Memaintain agar tetap semangat walaupun usia tak lagi muda. Iya sih kayak, waduh. Udah kayak apa ya? Soalnya apalagi di Indonesia ya. Wah, Kalau iya kita sih. kerja di Indonesia, wah gila. Maksudnya umur tuh bener-bener persaingan banget anjing kayak di umur 25 atau enggak umur 24 baru lulus. Ngapain aja Anda selama ini selama kuliah? Kita bilang ya, ya saya kuliah di bahasa Turki, lumayan susah. Kamu kalau tahu bodoh ngapain coba-coba tolol? Kayak gitu sih Iya. demikian HRD-nya. Emang gimana ya? Emang pada akhirnya nggak bisa dipungkiri kuliah Turki menyesal atau enggak? Dari Ah, bimbingan selama ini yang kau lakukan menyesal uh, atau enggak? Nggak boleh bohong. kalau sekarang ya, kalau di umur yang saat ini mungkin ada rasa penyesalan. Karena pas di awal-awal aku, oh bisa nih, bisa nih, bisa nih gitu. Toxic positivity berarti. Positivity ya, tapi kalau sekarang pun udah kayak kok kesini, tapi mau nggak mau ya hingga akhirnya kita udah jalanin aja. Oke, lebih menjalani ya, bukan lebih kayak berpikir sok-sokan, wah harus semangat. Ya, semangat semangat, tapi kalau Wah udah gila, capek capek itu. udah capek-capek. Maksudnya aku lihat, apa, mungkin yang anak-anak di bawahku lah. Ya mereka masih semangat, tapi semangatnya pun juga udah kayak gak surprise Pudar. dulu pasti. Udah pada pudar dan aku pun juga gak bisa munafik ya. Apa kayak semangat pun juga udah kayak, aduh gimana nih gitu. Karena kita bakal mikir ya, gue mau kerja apa selanjutnya gitu loh. Next step-nya gue mau ngapain Iya nih iya setelah sih, ini. benar sih, benar sih. Lebih berpikir kayak setelah lulus itu apa sih yang kita rencanakan? Apa sih yang mau kita kejar dan juga oke memang kelulusan bukan tolak ukur dalam mendapatkan pekerjaan. Memang. Tapi Tapi saat masalahnya wajibnya. syarat wajibnya itu bahkan ada lulusan di kampus terbaik, entah UI, UGM, ITB, cum laude, kok belum dapat pekerjaan gitu loh. Memang terlepas yang cum laude juga memang mungkin kerja cari tinggi, Iya sih, tinggi tapi banget. Otomatis orang kayak gitu akan memilih pilihan sih. Kayak aku sengaja gak mau kerja, fokus ke IELTS atau fokus yang lain demi dapat kerja yang enak. Ada kayak gitu juga soalnya. ada ya emang sih. Tapi ya di sisi lain kan sekarang ya pekerjaan tuh udah lumayan susah.
Ada Ya, gampang, ada gampang satu apa untuk ngelonte, pajar masuk. Gampang sih. Kok kalau kamu gampang sih. apa Satu. ngelonte, Enggak, kau gabung apa? agen. Tut, tut. Agen sahabatmu yang sempat di ban. Tapi masalahnya, oke, kita gabung dengan agen. Balik lagi, Pak. Kalau misalnya dia bisa memanusiakan manusia, maksudnya ya dia akan ngasih kita dengan setimpal lah Oke, uangnya. oke. Kalau tidak, gimana? Ya udah, Kayak kau tak ya kau kita rugi lah. Maksudnya kita rugi, pasti kita bakal capek, capek tenaga, capek biaya. Itu, maksudnya agen itu juga ada plus minusnya. Maksudnya kayak ya kalau misalnya atasannya adalah bisa manusiakan manusia, dia tidak pelit, dia mengerti kondisi lapangan seperti apa, dan dia membayar kita dengan sepantasnya. Oke, tapi maksudnya juga ada sebagian orang yang menyuruh orang tapi dia tidak membayar dengan sepantasnya. Hingga akhirnya apa? Jadi ditelantarkan. udah berpengalaman sekali antum ya. Bukan berpengalaman, maksudnya Ya kayak udah, apakah antum masuk agen? Salah oh satu tidak, ada tidak, ide-idenya. tidak. Tapi saya melihat gitu kan bayarannya lumayan gitu. Orang itu kayak dapat uangnya ya. Emang susah ya, emang setelah lulus tuh susah sih. Aku aja juga bingung. S2 kadang daftar kemana, mau beasiswa tapi ya susah. Beasiswa aja butuh modal, Cok. Kayak IELTS. Pada akhirnya Tapi bukannya ada punya ya IELTS. nggak ada, Cok, aku. Sumpah nggak punya. Oh, nggak mau nyoba. Mahal banget, Kip. 5 juta, Cok, sekali tes. 4,5 sampai 5 juta Wah, di Indo. anjing, Mahal banget sih. Apalagi kalau nilai kau jelek ya bangsat. udah. Kau nilai kau misalkan 2,5. Saya kan Angus minimal tuh. minimal 6 tuh, minimal 6 nih minimal. Kau cuma nilai 4. Jelek Hmm, kan? Ya nggak mau kau tes hmm. lagi. Makanya orang mendingnya les dulu baru tes. Les juga mahal kan untuk IELTS. Berarti anjing. Jadi kayak aku tuh Iya sih, kendala. langsung angus anjing itu kayak. Nah, sekarang kayak aku susah gitu mau daftar S2 tapi S2 kebanyakan butuh IELTS. Oke lah kalau ada beasiswa Hmm. yang tanpa IELTS. Tapi syaratnya harus ada ijazah. Jadi kayak domino efek gitu loh. Kayak kau harus fokus A atau fokus B gitu. Ah, paham. Jadi kayak mau nggak mau kau harus mandiri. Itu kan opsi yang paling afford. Lagi dan lagi. Nah, makanya itu. Dan setelah dipikir S2, oke lah kau pengen negara lain. Pengen nih, aku pengen negara lain. Pengen ke Arab, pengen Ah, ke Eropa. Tapi setelah berpikir-pikir, kayaknya Turki cari negara aman deh. Maksudnya karena kita dan pertempuran, di Turki lagi. Jadi kita memperpanjang kesengsaraan tanpa kita ah, sadari. betul, Karena itu cari betul. aman itu loh. Kayak Turki, karena kita udah tahu medan perang Turki. Udah tahu bisa ngakalin gaya hidup Turki. Nah itu, Nah, iya sih. Makanya kita pun iya sih ujungnya kita nyari aman sih. namanya orang kan pasti cari aman, cari hidup tenang dibanding apa ya, terlalu beresiko. Karena mungkin aku juga udah capek beresiko sih, kayak resiko A, B, telah kulalui, tapi tetap aja hasilnya nggak sebagus apa resiko yang ku ambil itu. Pada akhirnya resiko Iya, yang telah ku ambil tidak sebanding hasil dengan resiko itu. Pada akhirnya ya kayak gini aku. ya faktor ujungnya kayak apa ya? Ya karena umur kita udah semakin Tua, tua, nah nggak mau sehingga terlalu jadi kita beresiko, pun untuk iya mau ngambil resiko pun juga mikir lagi mikir-mikir deh, lagi. mikir Mungkin lagi deh. kok di umur 20-an, 21 lah itu masih berani aku pengen nyoba ini, pengen nyoba ini. Sekarang udah nggak berani. Lebih ke arah efek jangka panjang atau jangka pendek gitu loh. Kayak takutnya gitu loh. Ah, Lebih kayak apa ya? Kayak gitu sih. iya sih, bener. Mungkin kau juga Emang ngalamin sih juga kita sih. semakin tua tuh kayak kayak nggak mau ujung-ujungnya udah kayak nggak mau ngambil resiko lah, saya udah capek lah. Lebih ke waspada sih. Lebih kewaspada sih gitu kan. Bahkan pun kalau misalnya kita tua pun juga untuk menikah pun juga berpikir ya. Kalau misalnya mereka-mereka yang umur masih muda kan nikah muda gitu ya mas. Jangan, jangan. Kita bahas podcast di lain waktu. Pernikahan. Jangan hari ini. Cukup Oke. durasi telah habis. Sepertinya durasi telah habis karena
ketika kau bahas pernikahan panjang, Cok. Hah? Kau akan membahas Iya. tentang Anj- teman kita usaha lele banjir, mending nggak usah, Wah, mending nggak usah. bangsat. Oke, bangsat. Aku tahu niat kau udah kayak gitu, Anjing. pasti kau udah bahas nikah, ujung-ujungnya teman kita yang usaha lele hilang gara Gak. kita jadi jadi omong kosong gitu loh. Wah, Itu sih. bagus banget Oke. ya penutupnya ya, langsung langsung dikat dengan itu. Oke, thank you banget temanku Sakib udah mau podcast aneh Oke, bersamaku. Mungkin next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Itu sih. Oke, assalamualaikum teman-teman. Bye. Waalaikumsalam.